Oke, kembali lagi bersama gue Dimas. Gue di sini mau cerita tentang kelanjutan pengalaman misterius dan sangat menakutkan di kos gue yang di Semarang. Untuk yang belum tahu bisa cek videonya di part 1 dan part 2-nya. Di part 3 ini gue cerita bukan tentang pengalaman gue ya, tetapi tentang pengalaman Mbak Ira. Jadi Mbak Ira itu adalah salah satu penghuni kos di kamar bawah, tepatnya di kamar nomor 2. Jadi gue itu di kamar nomor 1 deket pintu itu. Karena sebelumnya setelah kejadian yang di part 2 itu, setelah gue bertemu dengan yang sosok wanita menyeramkan yang ada di kamar 3 di lantai 2 itu, gue sorenya cerita kepada ibu kos dan memutuskan untuk pindah saja ke lantai bawah, karena di lantai atas itu cuma gue penghuninya dan baru 2 hari gue di sana udah digangguin seperti itu. Dan singkat cerita, gue akhirnya pindahan juga sore itu di kamar nomor 1 di lantai 1. Nah, pas gue berbenah itu gue kenalan sama Mbak Ira ini. Dia itu seorang janda beranak 1 yang ditinggal almarhum suaminya sekitar beberapa bulan yang lalu. Dan gue sendiri juga nggak mau cari tahu kenapa suaminya meninggal gitu. Gue juga nggak tanya-tanya, takut memancing kesedihannya Mbak Ira itu ya. Jadi setelah gue selesai berbenah, gue kan sembari nyantai-nyantai di teras lantai 1 itu. Jadi gue sambil ngerokok-ngerokok di depan, gue mainan handphone, mainan game. Dan Mbak Ira itu datang bikinin kopi buat gue. Sendirian mas nih kopi gitu, nggak ada, kulihat nggak ada pemanas air, jadi gue bikinin kopi. Wah, makasih banget mbak, jawab gue. Nah, punya ngobrol, gue cerita tentang apa yang terjadi di lantai 2 di kamar gue itu selama 2 hari. Mbak Ira cuma ketawa dan dia cuma bilang, itu belum seberapa mas, aku pernah ngalamin yang bener-bener serem sampai sekarang nggak berani ke lantai 2. Jadi Mbak Ira itu pernah mengalami kejadian yang baginya benar-benar menyeramkan. Mbak Ira cerita kalau suatu hari dia itu nyuci. Jadi waktu almarhum suaminya masih ada, dia itu nyuci di sore hari. Dan biasa tempat menjemur pakaian itu ada di lantai 2 gitu kan. Nah, biasanya yang jemur itu suaminya dan ditemenin sama Mbak Ira tuh. Nah, sore itu entah kenapa suaminya belum pulang. Nah, waktu suaminya belum pulang itu Mbak Ira itu sempat ketiduran sampai habis lepas maghrib, jadi agak gelap gitu. Nah, karena suaminya ditelepon juga nggak bisa, akhirnya Mbak Ira memutuskan untuk naik ke lantai 2 dan menjemur pakaiannya sendiri. Baru naik ke lantai 2, Mbak Ira sudah sudah diteror dengan suasana yang sangat mencekam, karena benar-benar lorong di lantai 2 itu benar-benar gelap sama sekali, walaupun siang hari pun tetap gelap sama sekali. Ya, singkat cerita Mbak Ira mulai menjemur pakaian, dan di tengah-tengah menjemur pakaian itu Mbak Ira itu seperti melihat sekelebat sosok perempuan memakai baju putih yang mondar-mandir di lorong lantai 2. Tetapi Mbak Ira juga nggak terlalu jelas apa yang dilihatnya, karena cuma sekelebat set gitu. Jadi cuma lewat gitu, tapi dengan cepat banget. Mbak Ira udah benar-benar merasakan hal yang udah nggak enak suasana hatinya waktu itu dia cerita. Dan apesnya
Dan ini bagi gue juga nyeremin banget sih ini ya. Waktu Mbak Ira mau selesai menyebur pakaiannya, karena dengan beberapa perasaan yang tidak enak itu Mbak Ira kan tergesa-gesa. Dia itu di lantai 2 pakai sendal jepit. Nah, kalau orang menyemur itu pasti ada tetesan airnya. Dan waktu dia tergesa-gesa, entah kenapa dia itu terpleset dan terjatuh tengkurap, posisinya tengkurap gitu. Dan waktu dia menongakkan kepalanya ke atas mau berdiri, dia melihat dengan posisi yang sama ada perempuan yang tidur tengkurap, melihat juga wajah Mbak Ira, dan itu hanya beberapa sentimeter dari tatapannya. Wajahnya benar-benar pucat, dan yang Mbak Ira lihat itu matanya itu tidak ada dan menyeringai lebar. Setelah itu Mbak Ira ketakutan, dia menutup matanya, dia berteriak tolong, 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 tolong gitu, pergi. Nah, alhamdulillahnya waktu itu tepat kejadian itu suaminya juga pulang. Nah, suaminya langsung ke atas lari, dan dilihatnya Mbak Ira udah jatuh tertelungkup gitu sambil teriak-teriak. Nah, suaminya kan segera, mama ada apa? Terus ditolong itu Mbak Ira itu. Aku takut Pak, aku takut. Nah, katanya seperti itu. Udah nggak ada apa-apa, ayo turun. Nah, waktu suaminya mau bantuin berdiri Mbak Ira itu, jadi tangannya itu dibopongkan sama suaminya. Itu mereka melihat di depan kamar 3 itu ada cewek yang sedang berdiri memakai baju putih, menatap tajam seolah dia marah. Entah kenapa dia marah, tidak tahu. Dan segera mereka beranjak turun melewati tangga ke lantai 1. Dan dengan terbata-bata suaminya membopong Mbak Ira. Dan di pertengahan tangga pas belokan, ketika mereka mau turun, ada suara yang mengatakan, aku juga mau dibopong Mas. Dan benar-benar suara itu jelas, itu suara perempuan. Seketika itu mereka menoleh dan mereka melihat ada sosok perempuan yang berdiri di situ itu, menatap mereka dan tersenyum. Lalu seketika itu juga sosok itu tertawa lalu segera perempuan itu menghilang ke dalam tembok. Dan mereka segera turun. Nah, dari kejadian itu Mbak Ira udah gak pernah berani lagi sendiri di lantai 2. Waktu siang pun juga dia gak berani sama sekali. Dan sebenarnya masih banyak kejadian yang dialami Mbak Ira, tapi menurut gue itu kurang serem. Dan yang paling serem itu ini, jadi yang gue ceritain ini. Akan tetapi yang paling serem dari kejadian di kos gue itu gue alami sendiri, dan ini bener-bener puncaknya sampai gue bener-bener udah gak bisa bertahan. Dan gue memutuskan untuk segera pergi cabut dari kos itu.
bodoh amat, udah kehilangan uang nggak apa-apa lah, yang penting aku selamat. Karena bener-bener di situ hantunya itu mengganggu semua, dan gue itu nggak habis pikir kenapa Mbak Ira itu betah di situ ya, karena mungkin murah ya, kos yang bagus cuma 100.000 per bulan ya, itu bener-bener murah, bener-bener murah banget itu. Akan tetapi ya itu kosnya angker sekali. Nah, nanti di part 4 gue akan cerita di mana gue bener-bener diteror yang sangat menyeramkan, dan gue yakin lo sendiri aja kalau sedang cuma ngedengerin cerita gue, lo bakal merinding, bener-bener merinding ketakutan, dan bahkan lo bikin paranoid diri lo sendiri. Oke, nyambung di part 2. Jangan lupa komen, subscribe, share juga, dan like tentunya. Oke, bantu channel ini untuk tetap berdiri.